Lu tadi pada dengar ketawa cekikikan nggak? Ye, lu kenapa sih? Gue mah nggak percaya sama yang begituan. Jangan dilepas tali pocongku. Hai guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan ya. Nah, di video kali ini Mimin akan mendongengkan sebuah film yang berjudul Pocong versus Kuntilanak yang dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang pembalasan dendam sang pocong yang dahulu kala bernama Raden Sukotjo kepada keluarga von Klingen. Nah, bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pendongeng Movie. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film, kita diperlihatkan seorang lelaki yang berlari-lari menuju rumahnya. Yang ternyata laki-laki itu dikejar oleh sesosok kuntilanak. Diketahui laki-laki itu bernama Raden Sukotjo, yang pada akhirnya ia dibunuh oleh kuntilanak itu. Sebelum mati, ia berpesan kepada anaknya yang bersembunyi di bawah tempat tidur untuk tidak membuka tali pocongnya saat ia dikubur nanti. Jangan dilepas tali pocongku. Kemudian adegan berpindah ke masa sekarang, di mana diperlihatkan seorang perempuan bernama Fonny von Klingen yang baru saja pulang dari suatu tempat. Nah, di rumahnya ini ia hidup bersama dengan ibunya yang bernama Rika dan juga seorang pembantu bernama Mbok Darmi yang juga sudah sangat lama bekerja di keluarga von Klingen. Keesokan harinya, Fonny, Aksa, Agnes, dan Ruby bertemu di sebuah kafe. Diketahui bahwasanya Fonny ini sebenarnya bisa sedikit meramal tentang masa depan. Setelah ngobrol ala-ala emak-emak arisan, Aksa kemudian membawa mereka ke suatu tempat, yaitu tempat tato. Ini dia tempatnya nih, Black Ink. Sesampainya mereka di sana, Aksa memperkenalkan mereka kepada temannya yang bernama Big, yaitu salah satu karyawan di tempat tato tersebut. Nah, tak lama kemudian, Fonny diperkenalkan dengan seorang pria bernama Marcel. Dan Marcel ini adalah pemilik dari tempat tato itu. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan ibu Fonny yang bernama Rika. Ibunya Fonny ini disuruh oleh kakaknya untuk berbuat sesuatu kepada Fonny. Fonny itu belum siap. Kamu harus melakukannya. Lalu adegan berpindah ke Fonny dan teman-temannya. Di sana mereka sedang asik bermain dan mereka juga meminta Fonny untuk meramal mereka. Saat giliran Marcel yang diramal, ia menolak karena ia tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi karena desakan teman-temannya, Marcel pun menyetujuinya. Ketika Fonny memegang tangan Marcel, tiba-tiba Fonny merasakan sesuatu yang entah apa itu. Lalu Fonny, Agnes, dan Ruby pergi mengambil minuman di dapur. Saat Marcel dan Aksa ditinggal, Aksa dengan candaan-candaannya mengejek Marcel dengan mengatakan kalau Marcel menyukai Fonny. Marcel pun membantah dan tanpa sengaja ia menyeletuk bahwasanya keluarga Fonny itu seperti nenek sihir semua. Dan gue lihat lu juga naksir nih sama dia deh. Lu lihat tuh foto-foto. Kayak keluarga nenek sihir gitu. Dan ternyata hal itu didengar oleh ibunya Fonny. Akibat perkataan Marcel, ibu Fonny pun marah dan menyuruh mereka semua pulang. Karena tidak enak dengan teman-temannya, Fonny pun marah kepada ibunya dan ikut bersama mereka. Singkat cerita, Fonny, Marcel, dan ketiga temannya pergi ke rumah Marcel. Dan di sini Aksa malah membawa jelangkung untuk dimainkan. Tenang aja sayang. Permainan pun dimulai. Aksa lalu membacakan mantra yang biasa kita dengar. Jelangkung, jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gak dijemput, pulang gak diantar.
Setelah kejadian tersebut, Marcel meminta izin untuk pergi ke toilet. Saat di toilet, Marcel merasa ada sesuatu yang sedang mengintipnya. Marcel pun segera keluar dari kamar mandi dengan perasaan ketakutan. Lalu ia berkata kepada teman-temannya bahwa ia baru saja diteror oleh sosok kuntilanak. Tak lama kemudian muncul pula sesosok pocong meneror mereka. Gue mah gak percaya sama yang begituan. Setelah menampakkan dirinya, pocong tersebut lantas menghilang. Tapi tak lama setelah itu, mereka semua mendengar teriakan-teriakan dari luar rumah. Saat dilihat, ternyata di luar itu tengah terjadi pertarungan antara pocong melawan kuntilanak. Wadaw, ini kuntilanak sama pocong gimana kelahinya ya? Kalau begini ceritanya ya, menang si kuntilanak lah. Jelas si pocong kan tangannya diikat. Setelah kejadian itu, Rika yaitu ibu Foni akhirnya menceritakan kepada Foni bahwa keluarganya dahulu kala memelihara kuntilanak dari turun-temurun untuk mencegah perbuatan jahat yang menimpa keluarga mereka. Marcel yang tadi menghina keluarga Foni adalah salah satu korban pelajaran kecil dari kuntilanak tersebut. Mendengar hal tersebut, Foni pun marah karena ibunya berniat menyelakai mereka semua. Rika lantas melanjutkan pembicaraannya. Di sini Rika kini meminta Foni untuk melanjutkan tradisi keluarga turun-temurun untuk memberikan tumbal dan sesajen kepada kuntilanak. Yang artinya Foni disuruh untuk meneruskan dalam memelihara kuntilanak itu. Foni berkata bahwa ia tidak mau mengurus kuntilanak tersebut dan ia langsung pergi dari hadapan ibunya. Wah gila ya guys, Mimin kalau jadi Foni juga nggak mau ya. Kuntilanak itu yang menjaga kita selama ini. Mami, gak bisa. Pokoknya aku gak mau. Gak, Mami egois. Mami gak mikir. Adegan berpindah di dapur rumah Foni. Di sana terlihat Mbok Darmi yang sedang mencuci piring. Tiba-tiba saja ia didatangi oleh sesosok pocong yang sangat menyeramkan. Nah, pocong ini yaitu Raden Suketjo tadi yang dendam dengan keluarga Foni. Di sisi lain, Rika pun kembali ke ruang semedi yang ada di rumahnya. Dan tak lama kemudian ia diganggu oleh sang pocong tadi. Sang pocong lalu menyerang Rika hingga Rika terjatuh. Dan tiba-tiba saja Rika berubah menjadi jelmaan kuntilanak yang langsung berteriak di depan sang pocong. Pocong itu pun menghilang dari hadapan Rika. Setelah sang pocong menghilang, Rika kembali terjatuh dan sepertinya ia terkena serangan jantung. Itulah terakhir kalinya Rika dilindungi kuntilanak dan pada akhirnya ia pun meninggal. Selesai pemakaman Rika, Foni mengaitkan kata-kata Marcel dengan kematian ibunya dan mulai menjauhi Marcel. Sesampainya Foni di rumah, Foni bertemu dengan Bu D-nya dan Bu D-nya menceritakan kisah-kisah kenapa keluarganya memelihara kuntilanak sejak dahulu. Leluhur Foni, Nyi Soroh, saat penjajahan Belanda memutuskan untuk menikahi von Klingen, seorang keturunan asli Belanda. Sebenarnya Raden Suketjo Jawara di kampung itu mencintai Nyi Soroh, namun Nyi Soroh yang tidak mau dimadu itu menolaknya. Hal itu membuat Raden Suketjo dendam, dan Raden Suketjo berkata akan membunuh Nyi Soroh. Kubunuh kamu! Bunuh. Ayo bunuh. Karena merasa terancam, Nyi Soroh yang dilindungi kuntilanak itu pun menyuruh sang kuntilanak untuk membunuh Raden Suketjo. Hingga akhirnya Raden Suketjo meninggal seperti di awal film tadi. Pesan Raden Suketjo kepada anaknya yaitu jika ia mati tali pocongnya jangan sampai dilepas. Hal itu akan menjadikan Raden Suketjo menjadi arwah penasaran berbentuk pocong. Sejak itulah Raden Suketjo dengan bentuk pocongnya terus berusaha membunuh garis keturunan Nyi Soroh dan von Klingen. Akan tetapi hal itu terus digagalkan oleh sang kuntilanak. Kemudian scene berpindah ke rumah Marcel.
di mana belakangan ini ia sering memimpikan sosok pocong yang sangat menyeramkan. Dan sepertinya semua orang termasuk Agnes, Aksa, dan Ruby turut dikejar oleh sosok pocong tersebut. Karena tidak tahan dengan gangguan-gangguan itu, Marcel dan Aksa berusaha mengusir teror pocong dengan memberikan sesajen ke sebuah sungai. Saat menuju ke sungai tersebut, bisa menyaksikan banyak sekali demit-demit yang memperhatikan mereka. Bik, lo itu usir apa manggil sih? Setelah selesai, Marcel datang ke rumah Fonny dan mengungkapkan perasaannya sekaligus meminta maaf atas kejadian yang tidak mengenakan hati keluarga Fonny. Marcel juga terlihat membawakan sebuah kado kecil untuk Fonny. Di sini, Fonny pun memaafkannya. Karena mereka saling mencintai, akhirnya mereka pun berciuman. Mbok Darmi yang memperhatikan mereka sedang bermesraan pun hanya bisa tersenyum ya guys. Tak lama setelah itu, Marcel tiba-tiba ditelepon oleh Big, yaitu karyawan di tempat tatonya. Big berkata kepada Marcel bahwa ia saat ini sedang diteror pocong dan meminta Marcel cepat kembali ke tokonya. Tolong gue dipelanting, lo cepetan kesini dong. Karena takut terjadi sesuatu dengan Big, Marcel lantas berpamitan dan bergegas pulang. Singkat cerita, Bude Fonny kembali menasihati Fonny perihal kuntilanak yang harus dipeliharanya. Tetapi Fonny tetap tidak mau dan menyuruh budenya saja yang memeliharanya. Hal itu dibantah oleh budenya karena yang boleh memelihara kuntilanak itu hanya satu orang dari satu generasi saja. Dan kenyataan bahwa apabila kuntilanak tidak dipelihara lagi, maka kuntilanak akan dendam dan menyakiti orang-orang yang menjadi generasi penerus dari keluarga von Klingen. Scene berpindah ke kediaman Ruby yang masih terlihat takut atas kejadian pocong yang menghantuinya. Justru ia kini malah dihantui oleh kuntilanak peliharaan keluarga Fonny. Karena takut, Ruby pun segera menelpon Agnes agar mereka datang ke rumahnya. Mendengar Ruby dalam bahaya, Agnes dan Aksa bergegas ke rumah Ruby. Akan tetapi sebelum Agnes dan Aksa sampai, tiba-tiba ia diserang oleh kuntilanak di tempat tidurnya sampai tewas. Agnes dan Aksa pun sampai di tempat Ruby, disusul juga oleh Fonny. Tapi alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan Ruby telah meninggal dunia. Hal misterius kembali terjadi di mana Aksa mendapatkan berita dari Marcel bahwasanya karyawan tatonya yaitu si Big yang diteror pocong tadi juga meninggal. Mereka pun bergegas pergi ke rumah Fonny dan di rumah Fonny, Bude Fonny juga meninggal karena diserang pocong tersebut. Saat Aksa dan Agnes naik ke rumah Fonny, tiba-tiba muncul pocong di depan mereka dan Aksa mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Agnes. Dan Aksa akhirnya tewas seketika. Sementara itu, Agnes yang berusaha lari dari sang pocong tiba-tiba dihadang kuntilanak. Kuntilanak itu pun lalu mencekik Agnes sampai Agnes ini hampir mati. Tapi untungnya Fonny segera datang dan menghentikan sang kuntilanak. Fonny berkata bahwa ia bersedia memelihara sang kuntilanak asal ia tidak menyakiti orang-orang yang disayanginya. Setelah itu sang kuntilanak pun menghilang. Singkat cerita, Fonny bergegas pergi ke depan rumah karena mendengar suara dari Marcel. Ketika melihat Marcel, Fonny segera mengejarnya dan mereka pun berpelukan. Dan ternyata saat ini Marcel tengah dirasuki arwah Raden Sukotjo, yaitu pocong tadi. Lalu Marcel yang dirasuki pocong itu berusaha membunuh Fonny dengan cara mencekiknya. Akan tetapi sebelum sempat dibunuh, Fonny tiba-tiba berubah menjadi jelmaan kuntilanak yang tadi sudah menjadi peliharaannya.
Dan perkelahian antara pocong versus kuntilanak pun terjadi kembali guys, dimana Marcel dan Fonny yang sama-sama dirasuki ini saling cekik-cekikan. Nah, kalau kalian kira-kira dukung yang mana nih guys? Sedangkan di tempat lain, Mbok Darmi, pembantu Fonny yang akrab dengan cerita Von Klingen, menyelamatkan Agnes yang sudah siuman dan menyuruh sopir pribadi keluarga untuk menggali makam Raden Sukojo. Mbok Darmi menyuruh sang sopir untuk segera menemukan kuburan Raden Sukojo dan dia disuruh melepaskan tali pocongnya. Mudah-mudahan itu kuburan Sukojo. Cepet ya dek ya. Iya Mbak Yu. Setelah makam Raden Sukojo ditemukan, Mbok Darmi memperingatkan sang sopir untuk tidak mencabut tali pocongnya terlebih dahulu. Karena apabila dicabut, maka Marcel akan ikut meninggal. Satu-satunya cara adalah membebaskan Marcel dari pengaruh pocong. Kemudian Agnes yang mengetahui Marcel dan Fonny saling mencintai, nekat keluar rumah dan menghampiri mereka berdua yang saling membunuh. Agnes di sini mencoba menyadarkan mereka dengan memperlihatkan sebuah kado yang tadi diberikan Marcel untuk Fonny. Dan kado itu ternyata adalah sebuah cincin sebagai ungkapan keseriusan Marcel kepada Fonny. Dan ternyata hal itu berhasil menyadarkan Marcel dari pengaruh sang pocong. Melihat Marcel sudah sadar, Mbok Darmi segera menghubungi sang sopir untuk segera melepaskan tali pocong Raden Sukojo. Yang pada akhirnya Fonny pun juga terlepas dari pengaruh kuntilanak. Setelah mereka tersadar, mereka bertiga pun berpelukan karena semuanya sudah berakhir. Film berakhir dengan beberapa adegan yang menampilkan bahwa kuntilanak dan pocong masih belum tenang guys. Film pun tamat. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Menurut Mimin, film ini bagus ya. Ditambah lagi, film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang memelihara sosok makhluk halus berupa kuntilanak. Dan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita ya, agar jangan meminta sesuatu kepada selain Sang Pencipta. Karena memelihara makhluk-makhluk begitu tentu resikonya besar. Bisa jadi keluarga kita jadi korban. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka ya. Jika kalian suka alur cerita film seperti ini, jangan lupa untuk bantu channel Pendongeng Movie agar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.